Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Oke, yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini walaupun melalui virtual. The second, salawat and salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Miss harap, Miss dan kalian bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, how are you today? I'm doing great, Miss. How about you? I am good. And who is absent today, Rizky Antari? Semua hadir, Miss. Semua hadir, bagus. Jadi Miss harap bukan cuma hari ini aja ya kalian dalam kondisi yang baik, tapi Miss harap hari ini, esok, dan seterusnya kita semua dalam kondisi yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja ya. Untuk materi sebelumnya kan sudah belajar tentang poem ya, tentang puisi. Tapi untuk kali ini, Miss ini akan mau mengajarkan tentang expression intention. Sebenarnya hampir berkaitan ya, sama-sama mengekspresikan suatu kegiatan ataupun sesuatu. But untuk hari ini, bedanya expression intention ini hal-hal yang mau dicapai dalam tujuan pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama, Miss harap untuk pembelajaran kali ini kalian mampu memahami apa sih itu expression intention. Yang kedua, kalian juga mampu menyebutkan atau membedakan bagaimana sih cara menyebutkan expression intention. Dan yang terakhir, ini yang paling diharapkan, yaitu kalian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Jadi langsung saja ya untuk materi kali ini, yaitu expression intention. Oke, bisa next. Ya, jadi yang pertama, what is expression intention? Apa sih expression intention? Jadi ada yang pernah dengar expression intention itu apa? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum, Intention. Miss. Belum ya? Ya, jadi Miss jelaskan ya. Jadi expression intention itu is idea that you plan to create, or intention is something that you want and plan to do. Artinya kalau misalnya nih, kamu mau melakukan sesuatu atau masih menginginkan sesuatu, artinya ini belum terjadi, masih suatu keinginan. Jadi sesuatu yang dia masih diinginkan, berarti disebut dengan rencana ataupun niat. Artinya, intention ini merupakan niat untuk melakukan sesuatu. Kalau namanya niat, sudah pasti belum kita lakukan, belum terjadi. So pasti adverb of time-nya, keterangan waktunya itu pasti next week, next month, tomorrow, itu dia keterangan waktu dari intention. Jadi, Miss, kayak mana sih ketika kita mengucapkan expression intention? Jadi dalam pengucapan expression intention sendiri itu ada 3 caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan be going to, bisa menggunakan simple future, and then kita bisa menggunakan would like to. Langsung saja. Untuk yang pertama, next slide please. Yes, langsung saja kita yang pertama tentang be going to. Be going to sendiri ini memiliki rumus ya. Arti be going to itu artinya akan. Namanya niat, berarti kan kita akan melakukan sesuatu. Yang pertama bisa subject plus is or aim or are plus going to plus verb one. Oke, Miss mau nanya nih, Rizky Antari subjek ada berapa? 3, Miss. Subjek itu ya bisa diperbaiki. Ada tuh 7 kan? Ada dia I, ada dia you, ada we, ada they, ada she, ada he, ada it. Jadi setiap subjek ini memiliki kata bantu yang berbeda-beda. Untuk I kita bisa menggunakan to be-nya apa? Aim. Yes. Kalau dia he, it kita bisa menggunakan apa? Is. Gimana, Dan Miss? untuk kalau si he, it kita bisa menggunakan is. Sedangkan kalau yang
Yang plural ataupun yang jamak kayak you, Dewi, kita bisa menggunakan kata bantu are. Setelah itu kita bisa menambahkan going to plus verb one. Jadi verb one ini merupakan kata kerja infinitif, yaitu kata kerja dia bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama itu dia merupakan kata kerja dasar. Misalnya kayak mana, Miss? Misalnya berlari, menulis, write, read, atau bisa memukul, itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Untuk yang negatif, misalnya kayak mana? Subject plus is or aim or are plus not plus going to plus verb one. Jadi pembedanya untuk dia kalimat negatif tentu kita menggunakan not. Dan yang untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya kita bisa menggunakan is or aim or are plus subject plus going to plus verb one. Kita masuk ke contoh ya. For Yes, example, Dini is going to visit Mount Bromo next week. Artinya kan Dini akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Artinya Dininda memiliki sebuah rencana. Rencananya apa? Rencananya itu ingin mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Artinya Dini ini belum pergi. Dia masih berencana untuk melakukan, makanya keterangan waktunya dia next week. Untuk yang negatif, Dini is not going to visit Mount Bromo next week. Apa artinya, Rizkyantari? Dini tidak mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Yes, right. 100 poin untuk kamu. Iya, benar sekali. Jadi rencana itu Dini tuh nggak akan mengunjungi Gunung Bromo. Dan yang terakhir, kalimatannya bertanya gantian kan, is Dini going to visit Mount Bromo next week? Artinya kan, apakah Dini akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan gitu. Oke, next, Miss anggap Going to sudah paham. Next, kita masuk ke simple future. Ya, simple future ini merupakan bagian dari 16 tenses, ya kan? Jadi simple future itu menjelaskan tentang suatu kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Ini nih benar-benar realnya bentuk si intention, ya kan? Rumusnya itu gampang. Subjek tadi yang ada 7, tinggal kita tambahin will plus verb one. Jadi all subject you can use will. Ingat, semua subjek kamu dapat menggunakan will. Nggak ada terkecuali. Jadi untuk gampangnya semua subjek itu tinggal kita tambahkan will. Tinggal ditambah kata kerja bentuk pertama. Untuk yang negatif tinggal tambahin not. Subject plus will plus not plus verb one. Dan yang terakhir untuk kalimat interrogatif, will plus subject plus verb one gitu. Untuk contohnya, I will buy some cake for you tomorrow. Saya akan membelikan kamu kue besok. Berarti kan dia masih berencana lagi. Dia belum membelikan, masih berencana mau belikan kue. Untuk yang negatif, I will not buy some cake for you tomorrow. And untuk yang interrogative, will I buy some cake for you tomorrow. Jadi artinya, kalau di kalimat simple future ini cukup gampang. Kalian cuma tinggal menambahkan will setelah subjek, kemudian letakkan kata kerja bentuk pertama. Dengan menggunakan rumus itu berarti kalian sudah menggunakan kalimat intention. Paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak ada, Miss. Jelas ya? Untuk next, rumus yang terakhir bisa yes, ini rumus yang terakhir ya, would like to. Sama artinya juga akan juga. Untuk rumus yang pertama, kalimat positif yaitu subject plus would like to plus verb one. Untuk yang negatif, subject plus would plus not plus like to plus verb one. And the interrogative, would plus subject plus like to plus verb one. Tolong dibacakan nih, siapa yang membacakan example-nya? Saya, Miss. Oke, Rizkyantari. Semua, Miss. Atau satu dulu? Semuanya. Okay. The first one is, my father would like to stay in Jakarta next week. Negative, my father would not like to stay in Jakarta next week. Interrogative, would my father like to stay in Jakarta next week? Oke, thank you Rizkyantari. Di sini akan Miss jelaskan ya, Nak ya.
Would like to tuh tadi artinya kan akan. Ini merupakan rumus yang paling gampang setelah simple future. Di sini kalian tidak perlu mengubah-ubah, memastikan dia mau memakai kata bantu apa, karena semua rata kita menggunakan would like to after subject. Setelah subjek yang 7 tadi, Ayu, Dewi, Sihit, kalian bisa meletakkan kata bantu would like to. Baru kalian tambahkan beban. Contohnya kan my father. My father di situ dia merupakan subjek. Tinggal kita tambahin would like to, baru kita tambahin kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama di situ apa? Stay in Jakarta next week. Jadi artinya gini kan? Ayahku akan menetap di Jakarta minggu depan. Kalimat negatifnya, ayahku tidak akan menetap di Jakarta minggu depan. Untuk kalimat interrogatifnya, apakah ayahku menetap di Jakarta minggu depan? Jadi, dari kalimat would like to, itu artinya akan. Di sini kalimatnya menunjukkan bahwasannya ayahnya ini berencana, masih memiliki sebuah planning untuk menetap di Jakarta minggu depan. Namanya planning, kita tidak bisa berharap bahwasanya ini benar-benar terjadi. Namanya masih niat. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi, bisa tidak. Sebelum kalian melakukan sesuatu, itu namanya masih berencana ataupun masih niat. Paham ya? Paham, Miss. Bisa dipahami? Bisa, Paham, Miss. iya. Bisa langsung next slide. Oke, di situ ada assignment-nya. Assignment-nya di sini nanti ada Miss kasih kuis, cuma di sini Miss akan menjelaskan beberapa contoh dari soal untuk dia intention. Soal ini sangat mendukung untuk memahami materi kali ini ya. Untuk yang pertama, misalnya kan, Maya, blank, blank, blank. Rani, I'm going to the cinema next week. What is the phrase sentence can be used in it? Jawabannya apa? What is the answer-nya? A. Where are you going tonight? That's right. Where are you going tonight? Mengapa jawabannya where are you going tonight? Why? Karena dia menanyakan si Rani mau pergi kemana. Yes, right. Terus Benar. jawaban si Ras. Ya, benar sekali. Karena pertama pasti jawab, kamu mau kemana sih malam ini? Kan gitu kan bahasa gaulnya ya kan. Kamu mau kemana malam ini? Gitu ya kan. Baru si Rani jawab, aku mau pergi ke nonton bioskop nih malam ini. Ini merupakan sebuah niat juga, planning. Untuk soal yang kedua kan, I have a toothache. I will go out for a while. Roy-nya, where will you go? Mau kemana? Kata gitu kan. Baru Reflenya jawab apa nih? I will go to Jawabannya? dentist. C. Yes, right. Karena di keterangan pertama dia menjelaskan bahwasanya dia sakit gigi. Kalau sakit gigi sudah tentu kita bawanya kemana? Ke dentist atau ke dokter gigi. Next. Gampang ya. Next. Yes, untuk soal yang ketiga, blank, 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 I will be staying at home. What is a first sentence can be used in it? Jawabannya apa? What is this answer? B. Yes, right. What are you doing tonight? Sama kayak yang soal pertama ya, Nak ya. Jadi kalau soal yang ketiga ini sama juga, dia menanyakan mau kemana sih malam ini. Dia ngomong saya akan tetap di rumah. Soal yang keempat, I bang 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 go to Java next month. Ini merupakan penggunaan simple apa? Simple future. Iya, ini menggunakan tenses simple future. Bagaimana Miss tahu penggunaan tenses? Karena dilihat di pilihan ada will, ada aim, ada is, ada be, itu merupakan salah satu kata bantu di tenses. Jadi kalau setelah kita mengetahui jenis tenses, kita lihat keterangan waktunya next month. Sudah tentu kalau dia tenses yang dia menggunakan kata kerja yang akan datang, maka kita menggunakan simple future. Simple future kita pikir, simple future menggunakan kata bantu apa ya, gitu kan? Berarti simple future itu dia menggunakan kata bantu will. Berarti jawabannya I will go to Java next month. Oke, untuk soal yang terakhir, ayo. Apa itu adverb of time in expression intention? Kecuali. Kecuali apa? Yesterday, Miss.
Yesterday, yes. Karena kalau yesterday itu merupakan menjelaskan adverb of time di masa yang lampau. Artinya kan masa yang sudah terjadi. Berarti kalau di adverb of time intention ada dia tomorrow, ada next week, ada next month, ada dia next year. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss. Paham ya. Jadi di sini ada tugas nanti Miss kirimkan soalnya di mana soal ini berbentuk kuis. Nanti nilainya itu akan masuk langsung ke handphone Miss. Jadi untuk kesimpulannya hari ini dapat Miss simpulkan kalau intention ini merupakan what plan you to do. Artinya sesuatu yang apa yang mau kamu buat, masih sebuah rencana. Namanya niat berarti dia belum tentu terjadi. Jadi dalam expression intention kita bisa 3, ada dia mengucapkan dengan apa would like to, bisa dengan simple future atau bisa menggunakan be going to. Untuk materi selanjutnya, jadi Miss harap untuk hari ini kalian bisa mempelajari di rumah tentang materi ini, dan untuk materi ke depan kita tentang menulis lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris, kalian juga bisa mempelajari terlebih dahulu biar nanti semakin paham dengan materi yang akan diajarkan semuanya. Jadi bisa kita akhiri ya kelas online kita hari ini ya. Iya, Miss. Oke. Miss sebelumnya mengucapkan thank you very much for your attention today. Jadi Miss harap kalian dalam kondisi yang baik sehingga kita dapat bertemu di session kita selanjutnya. Lebih kurang Miss mohon ampun, we apologize many mistake for my teaching and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Thank you, Miss.